Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jabar Bazil dan dua rekan saya, Siti Karina dan Happy Novisa Sari. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis dan desain soal berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS, dalam konteks kemampuan pemecahan masalah, berpikir kreatif, bentar, ulang. Nanti kalian ini aja deh ya, ngomong sendiri ya ininya, nama kalian. Apa mau disebutin aja? Bebas. Bebas. Ya disebutin aja biar gampang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jabar Bazil dan dua rekan saya, Happy Novita Sari dan Siti Karina. Kali ini kita akan membahas tentang analisis dan desain soal berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi atau disebut HOTS dalam konteks kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kreatif matematis. Oke, di sini di bab pertama ada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang pentingnya kemampuan berpikir matematis. Dimana kemampuan berpikir matematis sangat penting dalam kehidupan kita. Berpikir matematis bukan hanya tentang menghitung atau menghafal rumus, tetapi juga lebih pada kemampuan untuk memahami masalah, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang logis dan terstruktur. Dan kenapa kemampuan ini penting untuk membantu kita menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun profesional. Nah, salah satu dan sebagai ada tiga pemecahan masalah, yaitu 1. Membantu pemecahan masalah, 2. Membantu pengambilan keputusan yang tepat, ketiga, berguna di banyak bidang profesi, yang keempat, melatih berpikir kritis dan analitis, yang kelima, mendukung inovasi dan kemajuan teknologi, dan yang keenam, ada menyiapkan kita untuk menghadapi tantangan global. So, secara keseluruhan, kemampuan berpikir matematis lebih dari sekadar keahlian di sekolah atau universitas. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai profesi yang membantu kita berpikir secara lebih logis, rasional, dan efisien. Dengan kemampuan ini, kita bisa lebih siap menghadapi dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan berbagai masalah yang perlu diselesaikan. Oke, selanjutnya saya berikan ke rekan saya, Siti Karina. Selanjutnya ada tujuan dari penulisan makalah. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk yang pertama menguraikan pengertian kemampuan berpikir matematis, terutama dalam hal pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif berdasarkan teori yang ada. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri atau indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis, kemampuan berpikir kritis matematis, dan berpikir kreatif matematis dalam pembelajaran matematika. Ketiga, menganalisis contoh soal matematika yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, terutama dalam hal pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Yang terakhir, merancang soal-soal matematika yang mengukur kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan berpikir kreatif lengkap dengan rubrik penilaiannya. Selanjutnya ada kajian teoritis. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemampuan berpikir matematis.
Mason, Burtoy, dan Stacy 1982, maksud dari berpikir matematis adalah proses dinamis yang memperluas cakupan dan kedalaman pemahaman matematika. Berpikir matematis dapat mengendalikan emosi seseorang dalam mempelajari matematika dan menyelesaikan masalah, karena berpikir matematis adalah cara berpikir terbaik untuk menyelesaikan sengketa masalah yang ada dalam kehidupan ini. Dengan berpikir matematis, seorang akan membangun kepercayaan tanpa kecemasan untuk menyelesaikan masalah dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang masalah yang sedang dikaji. Secara umum, berpikir matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, mengkaji fenomena yang ada dan menyusunnya secara prosedural matematika, dan membangun kerangka berpikir sebagai kepercayaan diri menyelesaikan setiap masalah. Oleh karena itu, kita bisa menghadapi setiap permasalahan dan menjelajahi kehidupan ini dengan berpikir matematis. Berpikir matematis yang pertama adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Polya, dalam Segita Ermawati dan Riswari 2023 menyatakan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dan mencapai tujuan yang tidak sengaja dapat dicapai. Salah satu dari upaya untuk melatih kemampuan siswa dalam pemecahan matematis menggunakan 4 tahapan dari Polya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan kebenaran jawaban. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang kedua ada berpikir kritis matematis, di mana berpikir kritis matematis adalah proses mental yang melibatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi dan argumen matematis secara logis dan beralasan. Ini melampaui sekedar mengingat fakta atau menerapkan prosedur, melainkan melibatkan pemecahan masalah yang tidak rutin, membuat keputusan berdasarkan data, dan mengkomunikasikan penalaran matematika secara efektif. Menurut Ennis 1996, Robert H. Ennis, salah satu pelopor dalam bidang berpikir kritis, mendefinisikan berpikir kritis sebagai pemikiran yang beralasan dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Ketika diterapkan pada matematika, ini berarti berpikir secara beralasan tentang konsep, masalah, dan solusi matematis. Indikator umum yang sering digunakan seringkali diadaptasi dari Ennis atau Fesiwan. Yang pertama ada interpretasi atau klarifikasi masalah, yang dimana mungkin salah satunya adalah mampu mengidentifikasi pertanyaan atau masalah matematis dengan jelas. Yang kedua ada analisis argumen atau informasi matematis. Salah satunya juga mungkin mampu mengidentifikasi asumsi yang mendasari suatu masalah atau solusi matematis. Yang ketiga ada evaluasi atau penilaian, dimana salah satunya juga mampu menilai validasi dan keandalan suatu argumen atau bukti matematis. Yang keempat itu ada inferensi atau penalaran. Salah satunya juga mampu menarik kesimpulan yang logis dan valid berdasarkan informasi matematis yang diberikan. Yang kelima, penjelasan atau komunikasi, yaitu mampu menjelaskan proses berpikir dan langkah-langkah penyelesaian masalah secara jelas dan sistematis. Oke, dilanjut rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada berpikir kreatif matematis. Jadi ada 2 sumber yang saya cantumkan, yaitu menurut Sari dan juga menurut Menandar. Dimana untuk menurut Sari sendiri, kemampuan berpikir kreatif ialah keterampilan untuk menemukan dan memecahkan masalah matematika menggunakan berbagai persepsi atau solusi penyelesaian yang lahir dari siswa, sehingga melatih kebebasan siswa dalam memecahkan masalah matematika.
Sedangkan menurut Munandar sendiri mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi 4 kriteria antara lain kelancaran, kelenturan atau fleksibilitas, keaslian atau orisinalitas, dan juga kerincian atau elaborasi. Di mana kelancaran menjawab ini adalah kemampuan peserta didik dalam mencetuskan penyelesaian masalah atau pertanyaan matematika secara tepat. Sedangkan kelenturan adalah kemampuan peserta didik dalam menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, namun harus tetap mengacu pada masalah yang diberikan. Lalu keaslian adalah kemampuan menjawab masalah matematika menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri sehingga ide tersebut tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Lalu yang terakhir ada elaborasi adalah kemampuan mengembangkan jawaban masalah, gagasan sendiri, ataupun gagasan orang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis soal matematika. Pada soal yang pertama, di sini mencakup kemampuan penyelesaian masalah matematis. Soal didapat dari sumber contoh soal POTS UN Matematika SMA pada tahun 2019 dengan link akses tercantum. Soalnya, seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 180 cm, sedangkan tinggi keranjang adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal keranjang dan posisi awal bola berada tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 3,8 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ke dalam keranjang apabila A. Ketinggian maksimum bola basket dinaikkan 25 cm, B. Ketinggian maksimum bola basket dinaikkan 12,5 cm, C. Ketinggian maksimum bola basket diturunkan 12,5 cm, D. Ketinggian maksimum bola basket diturunkan 25 cm, dan E. Ketinggian maksimum bola basket diturunkan 37,5 cm. Selanjutnya akan diidentifikasi kemampuan berpikir matematis berdasarkan langkah-langkah dari Collier. Langkah yang pertama adalah memahami masalah. Di sini dituliskan terlebih dahulu informasi dari soal. Diketahui tinggi pemain adalah 180 cm. Artinya dapat juga dirubah menjadi 1,8 meter. Tinggi keranjangnya diketahui 3 meter, lalu jarak horizontal pemain ke keranjang adalah 4 meter. Tinggi maksimum bola adalah 3,8 meter, jarak horizontal ke titik maksimum adalah 2,5 meter, dan bola dilempar dari tepat di atas kepala pemain, artinya titik awal adalah 0,1,8. Lintasan bolanya merupakan parabola. Lalu ditanyakan bola tersebut akan tepat masuk ke dalam keranjang apabila setelah menuliskan informasi yang diketahui pada soal, langkah selanjutnya adalah merencanakan penyelesaian. Di sini akan digunakan model fungsi kuadrat. Dari bentuk parabola dengan titik puncak Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat tambah K. Titik puncaknya adalah H, K, yaitu 2,5,3,8. Kita akan mencari nilai A menggunakan titik awal yaitu 0,1,8, lalu menggunakan persamaan parabola untuk mencari Y saat X sama dengan 4, lalu menentukan perubahan ketinggian maksimum agar Y sama dengan 3 saat X sama dengan 4. Selanjutnya, setelah merencanakan penyelesaian, akan dilaksanakan rencana penyelesaian masalah. Yang pertama, dicari nilai A, yaitu dengan bantuan yang diketahui 1,8 sama dengan A dalam kurung dikali 0 kurangi 2,5 kuadrat tambah 3,8. 1,8 sama dengan A dikali 6,25 tambah 3,8. Lalu A kali 6,25 sama dengan min 2. Sehingga didapat A-nya adalah min 2 dibagi dengan 6,25 yaitu min 0,32.
Lalu cek tinggi bola pada saat X-nya sama dengan 4. Y sama dengan 0,32 dikali 4 dikurangi 2,5 kuadrat ditambah 3,8. Maka Y sama dengan min 0,32 dikali 2,25 ditambah 3,8. Lalu Y didapat sama dengan min 0,72 ditambah 38, yaitu 3,08. Bola melewati keranjang dengan ketinggian 3,08 meter. Terlalu tinggi. Lalu selanjutnya, tentukan nilai K agar Y sama dengan 3 saat X sama dengan 4. Y sama dengan 0,32 dikali X,25 kuadrat tambah K. Lalu 3 sama dengan, karena Y-nya diketahui 3, maka 3 sama dengan min 0,32 dikali 2,25 tambah K. Ya, 3 sama dengan min 0,72 ditambah K, sehingga didapatkan K-nya sama dengan 3 tambah 0,72 sama dengan 3,72. Lalu dihitung perubahan K. 3,8 dikurangi 3,72 sama dengan 0,08 meter, artinya 8 cm. Karena 8 cm tidak ada pada pilihan ganda, kita akan cek pilihan terdekat. Jika dicoba opsi C, yaitu diturunkan 12,5 cm, misalkan tinggi maksimum diturunkan 12,5 cm, maka 3,8 dikurangi 0,2125 sama dengan 3.675. Berarti Y-nya sama dengan min 0,32 dikali 1,5 kuadrat ditambah 3,675 sama dengan min 0,72 ditambah 3,675, yaitu hasilnya 2,955 mendekati 3. Lalu langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali hasil. Tolong di scroll, Happy. Lalu selanjutnya memeriksa kembali hasil. Apakah model yang digunakan sudah tepat? Kita akan menggunakan fungsi kuadrat dalam bentuk puncak, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat tambah K. Lalu titik puncak diketahui H, K sama dengan 2,5,3,8. Lalu diketahui titik lain 0,1,8 posisi awal bola, merupakan posisi awal bola. Lalu kita periksa juga model apakah sudah tepat dan sesuai dengan informasi dalam soal. Karena model sudah sesuai, maka bola akan masuk ke dalam keranjang jika mengikuti lintasan parabola yang dibentuk. Lalu akan diperiksa juga apakah nilai A dihitung dengan benar. Nilai A sudah dihitung dengan benar, lalu diperiksa juga apakah perhitungan tinggi bola saat X sama dengan 4 akurat, karena tinggi bola saat mencapai keranjang sama dengan 3,08 M, padahal keranjang 3 M. Lalu bola terlalu tinggi dan perlu diturunkan. Apakah nilai K baru dihitung dengan benar? Apakah nilai K baru dihitung dengan benar agar Y 4 sama dengan 3? Scroll lagi, Happy. Lagi. Kebanyakan. Ya, selanjutnya K awal didapatkan 3,8, K baru didapatkan 3,72, dan selisihnya didapatkan yaitu 8 cm. Maka perhitungan sudah tepat. Lalu apakah pilihan jawaban paling mendekati hasil perhitungan? Karena tidak ada pilihan 8 cm, maka diuji
opsi terdekat yaitu opsi C, ketinggian maksimum diturunkan 12,5 cm. Dan opsi C memberikan hasil yang paling mendekati target, Y sama dengan 3. Lalu, kenapa soal ini termasuk hoax? Karena yang pertama, soal ini berbasis konteks nyata. Situasi lempar bola basket merupakan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tidak langsung. Soal ini butuh pemodelan parabola dari informasi verbal, juga melibatkan analisis dan penalaran. Siswa harus menentukan apakah bola perlu dinaikkan atau diturunkan, dan mengintegrasikan konsep fungsi kuadrat, koordinat, satuan, dan evaluasi fungsi. Alasan mengapa soal ini menguji kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Soal ini mencakup keempat langkah pola, yaitu yang pertama memahami masalah dengan mengidentifikasi data diketahui dan tujuan ditanyakan. Lalu merencanakan penyelesaian masalah, memilih bentuk fungsi kuadrat. Selanjutnya melaksanakan rencana penyelesaian masalah, yaitu mencari nilai A dan mengevaluasi fungsi. Yang terakhir memeriksa kembali hasil, dimana siswa memeriksa hasil dan mencocokkannya dengan pilihan jawaban. Soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, ada di soal kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Dengan sumbernya contoh soal penalaran matematika UTBK SNBT 2025, di mana tertera linknya. Gambar di atas menunjukkan ini soalnya. Gambar di atas menunjukkan denah rumah Anton dengan skala 1:100. Diketahui luas bangunan sebenarnya adalah 12 meter dikali 16 meter. Setiap ruangan kecuali ruang keluarga dan ruang tamu berbentuk persegi panjang. Kemudian diketahui pula luas setiap kamar sama. Oke, soalnya total luas ruang tamu dan luas ruang keluarga pada denah adalah titik-titik cm3 cm persegi, yang dimana A 76, B 82, C 94, D 110, dan E 116. Oke, kita lanjut analisis berpikir kritis matematis pada soal denah rumah, dimana soal denah rumah ini secara eksplisit menguji dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis melalui beberapa lapisan analisis. Lapisan pertama, analisis informasi dan keterkaitan data, di mana peserta didik harus mampu memecah informasi yang diberikan, denah visual skala, luas bangunan sebenarnya, luas ruang dapur, luas garasi, bentuk ruangan, kesamaan luas kamar tidur. Selanjutnya ada mengidentifikasi data relevan. Misalnya, ukuran keseluruhan bangunan 12 meter dikali 16 meter itu adalah kunci untuk mendapatkan ukuran total denah di atas kertas, yang kemudian menjadi acuan untuk memverifikasi dimensi ruang lainnya. Nah, selanjutnya menghubungkan data, di mana skala dari 1:100 adalah jembatan untuk menghubung antara dimensi nyata dan dimensi pada gambar. Luas ruang dapur 20 cm harusnya persegi, dan informasi bahwa dapur berbentuk persegi panjang adalah dua data yang harus digabungkan untuk mencari sisi-sisi dapur. Keterangannya, luas setiap kamar digabungkan untuk mencari sisi-sisi dapur. Luas setiap kamar sama mengikat kamar 1 dan kamar 2 meskipun dimensinya tampak berbeda pada gambar. Yang kedua, analisis pola dan struktur, di mana pengenalan bentuk geometri. Peserta didik harus mengenali bahwa sebagian besar ruangan adalah persegi panjang, kecuali mungkin ruang keluarga dan ruang tamu yang bisa berbentuk L atau bisa disebut gabungan persegi panjang. Yang B, pola tata letak. Memahami bagaimana ruangan-ruangan saling bersebelahan dan berbagi sisi. Misalnya, lebar ruang keluarga dan kamar mandi,
kemungkinan sama dengan lebar dapur. Ini memungkinkan deduksi dimensi yang tidak secara eksplisit diberikan. Yang ketiga, ada analisis inferensi dan deduksi logis. Dari umum ke khusus. Dengan skala 1:100, bangunan 12 meter dikali 16 meter itu sama dengan 1200 cm dikali 1600 cm akan menjadi 12 cm dikali 16 cm pada denah. Ya, selanjutnya dari bagian keseluruhan dan sebaliknya, jika lebar total denah adalah 12 cm dan diketahui lebar kamar 2 adalah 5 cm dan kamar 1 adalah 5 cm juga, maka lebar ruang tamu yang dapat disimpulkan adalah 12 cm dikurang 5 cm dikurang 5 cm. Hasilnya 2 cm. Jika asumsinya adalah bahwa seluruh sisi kanan memiliki lebar yang sama. Selanjutnya, memecahkan variabel yang tidak diketahui dengan luas dapurnya 20 cm persegi dan asumsi bahwa panjang salah satu sisinya dapat diketahui dari dimensi vertikal atau horizontal denah, sisi lainnya dapat dihitung. Contohnya 20 cm persegi dibagi panjang sisi yang diketahui sama dengan lebar sisi yang lainnya. Ini melibatkan penggunaan konsep aljabar. Yang keempat, ada analisis konsistensi dan verifikasi. Ini mana dua tahapnya. Yang pertama, meskipun tidak diminta secara eksplisit, pemikiran kritis akan secara internal memverifikasi hasil perhitungan. Misalnya setelah menghitung semua dimensi ruangan, apakah total panjang dan lebar ruangan sesuai dengan dimensi total denah, yaitu 12 cm kali 16 cm. Yang kedua, apakah luas kamar tidur yang dihitung benar-benar sama? Jika tidak, ada kesalahan dalam asumsi atau perhitungan. Ini mendorong proses iteratif dalam penyelesaian masalah. Yang kelima, ada analisis asumsi. Yang dimana soal ini secara implisit meminta peserta didik untuk membuat asumsi yang masuk akal. Misalnya, asumsi bahwa garis putus-putus menunjukkan pembatas antar ruangan yang lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Asumsi bahwa persegi panjang berarti bentuk standar dengan sudut siku-siku. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi asumsi ini adalah bagian integral dari berpikir kritis. Selanjutnya, kesimpulan analisis yang sudah tadi kita lewatkan sebelumnya. Terakhir ada di kesimpulan analisis. Soal ini bukan sekedar aplikasi rumus, melainkan memerlukan serangkaian proses analitis yang kompleks. Dan peserta didik harus menganalisis dan menguraikan informasi yang diberikan, mengidentifikasi hubungan antar data, menerapkan konsep matematis secara strategis, yaitu skala, luas, geometri. Selanjutnya, melakukan deduksi logis untuk mengisi kekosongan informasi. Dan terakhir, memastikan konsistensi seluruh perhitungan, di mana kemampuan untuk melakukan analisis multilevel inilah yang menjadikan soal denah ini sebagai contoh yang sangat baik dari berpikir kritis matematis. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke analisis soal dari kemampuan berpikir kreatif matematis. Soalnya adalah seorang guru memiliki 3 kantong permen yang akan dibagikan kepada para siswanya. Masing-masing kantong terdiri dari beberapa permen yang memiliki warna yang sama. Kantong pertama berisi permen berwarna merah, kantong kedua berisi permen berwarna kuning, dan kantong ketiga berisi permen berwarna hijau. Masing-masing siswa mendapatkan 7 permen dengan 2 warna dan kombinasi yang berbeda untuk setiap siswa. Sebagai contoh, bila siswa A mendapati permen berwarna merah dan 4 permen berwarna hijau, maka tidak ada siswa lain yang mendapat bagian seperti siswa A. Maksimal banyak siswa yang ada di kelas tersebut adalah
sumbernya dari Olimpiade Sains Nasional SMP Seleksi Tingkat Kabupaten atau Kota tahun 2014. Dimana di sini untuk menjawab soal ini ternyata ada 3 penyelesaian yang dapat dipakai siswa. Yang pertama itu pendekatan enumerasi, di mana pendekatan ini dilakukan dengan menyusun semua kemungkinan kombinasi secara eksplisit dan sistematis tanpa menggunakan rumus matematis formal. Nah, ini cocok untuk memperkenalkan konsep kombinatorik secara konkret kepada siswa. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan menentukan semua pasangan warna yang mungkin dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau, di mana pasangannya itu yang pasti ada merah, kuning, merah, hijau, ataupun kuning, hijau. Nah, untuk setiap pasangan, daftar semua cara membagi 7 permen menjadi 2 bagian, 1 sampai 6 permen masing-masing, karena tidak ada yang mendapatkan 0. Contohnya, untuk pasangan merah kuning, 1 merah 6 kuning, 2 merah 5 kuning, 3 merah 4 kuning, 4 merah 3 kuning, 5 merah 2 kuning, 6 merah 1 kuning, dan berlaku juga untuk pasangan merah hijau dan juga pasangan kuning hijau, sehingga total kombinasinya merah kuning ada 6 kombinasi, merah hijau ada 6 kombinasi, dan kuning hijau ada 6 kombinasi. Maka ada 6 tambahnya 6 sama dengan 18 kombinasi unik. Nah, ini banyak siswa di kelas adalah 18 siswa. Yang kedua ada pendekatan kombinatorial, di mana pendekatan ini menggunakan prinsip kombinatorik, yaitu rumus matematika untuk menghitung jumlah cara pemilihan dan distribusi secara efisien. Langkah-langkahnya, karena yang pertama tadi menghitung jumlah cara, yaitu memilih 2 warna dari 3, maka ini dalam kurung 3, 2, di mana didapatkanlah 3 pasangan warna. Lalu untuk selanjutnya, untuk setiap pasangan jumlah permen adalah 7, karena kedua warna harus muncul, maka pembagian yang mungkin adalah seperti cara yang tadi ya, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Maka total kombinasinya adalah, karena ada 3 pasangan warna dikali 6 pembagian jumlah, ada 18 kombinasi unik. Jadi ada banyak siswa di kelas adalah 18 siswa. Jawaban ini sama seperti cara yang pertama. Lalu yang ketiga ada pendekatan visualisasi, di mana pendekatan ini menggunakan bantuan siswa berupa tabel atau diagram untuk menggambarkan semua kemungkinan kombinasi. Pendekatan ini mendukung gaya belajar visual. Langkah-langkahnya adalah kita akan membuat tabel untuk setiap pasangan warna, lalu kita akan membagi 7 permen ke dalam 2 kolom warna dengan syarat jumlah permen totalnya tadi 7, dan masing-masing warna mendapat minimal 1 permen. Sebagai contoh, tabel ini ada pasangan merah kuning, di mana tabelnya ada kolom merah dan ada kolom kuning. Dan untuk jumlahnya sendiri, seperti yang tadi ya, 1, 6, 2, 5, 3, 4, dan seterusnya. Berlaku juga untuk tabel untuk pasangan merah hijau dan tabel untuk pasangan kuning hijau. Lalu total kombinasi dari ketiga tabel ternyata sama, yaitu 6 tambah 6 tambah 6 sama 18 kombinasi. Jadi banyak siswa di kelas adalah 18 siswa, dan dari ketiga pendekatan tersebut ternyata sama-sama mendapatkan hasil 18 siswa. Kita akan mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan, dimana tadi kan ada 4 indikator. Nah, yang pertama itu ada kelancaran atau frekuensi, di mana soal ini mendorong siswa untuk menghasilkan berbagai kemungkinan kombinasi dalam mendistribusikan permen dengan jumlah warna yang berbeda. Soal ini membantu siswa dalam mengembangkan kelancaran dalam menjelajahi ruang solusi matematis. Lalu ada keluasan, di mana terdapat berbagai cara ternyata untuk menyelesaikan soal ini, seperti tadi enumerasi manual, kombinatorik, representasi visual. Nah, siswa memiliki kebebasan untuk memilih metode yang mereka anggap paling sesuai, seperti membuat tabel, menyusun daftar secara manual, atau kombinasi tadi. Nah, soal ini mengasah fleksibilitas siswa dalam memilih dan menerapkan strategi penyelesaian. Lalu ada keaslian, di mana walaupun hasil akhirnya itu yang diperoleh bisa sama, namun cara siswa dalam menemukan jawaban dapat bervariasi dan mencerminkan kreativitas mereka. Soal ini mendorong keaslian karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyajikan solusi yang unik dan tidak konvensional. Lalu selanjutnya ada elaboration, di mana soal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan ide awal menjadi solusi yang lengkap dan sistematis, seperti menyusun daftar kombinasi, menjelaskan alasan di balik pemilihan pendekatan, dan memverifikasi bahwa tidak ada kombinasi yang terlewat. Soal ini mendorong elaborasi melalui pengembangan sistematis dan strategi dan perhitungan yang dilakukan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada desain soal orisinal. Soal yang pertama, kemampuan yang tunjukkan yaitu kemampuan matematis, kemampuan penyelesaian masalah matematis. Soalnya yaitu di kantin sekolah, Rani membeli 2 roti dan 1 jus dan membayar Rp17.000. Lalu Edo membeli 3 roti dan 2 jus dan membayar Rp27.000. Seminggu kemudian harga jus naik Rp1.000 dan harga roti tetap. Lalu Lina membeli 1 roti dan 2 jus pada minggu berikutnya. Lalu pertanyaannya, berapa yang harus Lina bayar? Di sini diberikan rubrik penilaian dan kunci jawaban yang diharapkan akan siswa berikan. Rubrik penilaian yang nomor 1, peserta didik tidak menjawab atau jawaban melenceng jauh dari konsep. Diberikan skor maksimalnya 0. Lalu yang kedua, peserta didik, apabila peserta didik menjawab dengan memahami masalah dan mampu membedakan dan memilah informasi yang ada, seperti mencantumkan diketahui harga 2 roti dan 1 jus Rp17.000, pembelian oleh Rani, dan siswa bisa menuliskan dalam bentuk persamaan, yaitu 2X plus Y sama dengan Rp17.000. Lalu siswa juga menuliskan harga 3 roti dan 2 jus pembelian oleh Edo sebesar Rp27.000, yang jika dituliskan dalam bentuk persamaan yaitu 3X plus 2Y sama dengan 27. Lalu siswa juga menuliskan bahwa seminggu kemudian harga jus naik sebesar Rp1.000 dan harga roti tetap. Dan siswa juga menuliskan Lina membeli 1 roti dan 2 jus setelah harga jus naik, dan menuliskan apa yang ditanyakan, yaitu berapa total yang harus dibayar oleh Lina. Maka diberikan skor maksimal sebesar 20. Lalu apabila peserta didik mampu memodelkan persamaan dari informasi yang diketahui, merencanakan strategi penyelesaian dengan metode eliminasi, substitusi, atau campuran, atau peserta didik dapat merencanakan seperti yang diharapkan pada rubrik. Misalkan dengan metode campuran, siswa menuliskan harga roti sebagai X dan harga jus sebagai Y. Lalu siswa juga menyusun persamaan berdasarkan transaksi, yaitu Rani 2X plus Y sama dengan Rp17.000 sebagai persamaan 1, dan Edo 3X plus 2Y sama dengan Rp27.000 sebagai persamaan 2. Siswa menggunakan eliminasi atau substitusi untuk mencari nilai X dan Y. Itu diberikan skor maksimal besar 20. Lalu apabila peserta didik mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah dengan metode eliminasi, substitusi, atau campuran untuk menemukan harga roti sebagai X dan harga jus sebagai Y, diberikan skor maksimal sebesar 20. Jawaban yang diharapkan dengan metode campuran adalah: yang pertama, siswa menuliskan mengeliminasi Y
dengan menuliskan sebagai berikut. 2y plus y sama 2x plus y sama dengan 17.000 dikali dengan 2 dan 3x tambah 2y sama dengan 27.000 dikali dengan 1, maka didapatkan hasilnya 4x tambah 2y sama dengan 34.000 dan persamaan selanjutnya 3x menjadi 3x plus 2y sama dengan 27.000 dikurangkan dan didapatkan hasilnya x sama dengan 7.000. Lalu selanjutnya siswa bisa mensubstitusi x sama dengan 7.000 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 2x plus y sama dengan 17.000, masukkan y x sebagai 7.000, maka 2 kali 7.000 tambah y sama dengan 17.000 sama dengan 14.000 tambah y sama dengan 17.000 lalu didapatkan y-nya sama dengan 3.000. Jadi didapat bahwa harga roti sama dengan 7.000 dan harga jus sama dengan Rp3.000. Maka selanjutnya, peserta didik, apabila peserta didik mampu memeriksa kembali hasil penyelesaian, peserta didik memeriksa kembali dengan substitusi hasil yang ditemukan kedua persamaan awal dan menarik kesimpulan akhir, maka siswa diberikan skor maksimal yaitu 20 dengan jawaban yang diharapkan yaitu siswa memeriksa kedua persamaan awal, yakni persamaan Rani 2x plus y sama dengan dimasukkan x-nya. Setelah diketahui x-nya sama dengan 7.000, maka didapat 2 kali 7.000 sama ditambah 3.000 sama dengan 17.000, maka hasilnya benar. Dan Edo 3x tambah 2y, maka didapat 3 kali 7.000 tambah 2 kali y-nya 3.000 sama dengan 21.000 tambah 6.000, yaitu hasilnya 27.000, dan diketahui ini merupakan jawaban yang benar. Lalu siswa bisa menghitung total belanja Lina, diketahui harga jus naik 1.000, maka harga jus yang baru yaitu 3.000 tambah 1.000 sama dengan 4.000. Maka Lina membeli 1 roti dan 2 jus, yaitu harganya berarti karena roti itu 7.000 dan jus itu 4.000, maka hasilnya 1 dikali 7.000 tambah 2 kali 4.000 sama dengan 7.000 ditambah 8.000 sama dengan Rp15.000. Jawaban akhirnya sama dengan Rp15.000 apabila siswa menuliskan angka-angka tersebut. Siswa diberikan nilai sebesar 20. Lalu apabila peserta didik mampu menuliskan jawaban akhir secara jelas dan sesuai pertanyaan, yaitu jawabannya A sama dengan Rp15.000, maka siswa diberikan nilai 10. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian dengan disertai alasan dan penalaran yang logis dan jelas, diberikan nilai maksimal 5. Lalu terakhir, peserta didik mampu menyajikan penyelesaian menggunakan simbol-simbol yang benar dan tepat, diberikan nilai maksimal 5, dan total nilai yang diharapkan adalah 100. Soal selanjutnya akan dibahas oleh RKK. Oke, di soal kedua itu dibuat oleh Abdul Jabbar Bazil, nama mahasiswanya, dengan kemampuan matematis yang diwakili kemampuan berpikir kritis matematis. Di soalnya yaitu Bu Ani ingin menyiapkan cemilan sehat untuk acara pertemuan keluarga di rumahnya. Ia sedang mempertimbangkan 2 jenis cemilan buah yang berbeda, apel dan jeruk, di mana apel dibeli dengan harga Rp25.000 per kilo. Setelah dicuci dan dikupas, apel akan menyusut beratnya sebesar 10% karena bagian kulit dan biji yang terbuang. Jeruk dibeli dengan harga Rp20.000 per kilo. Setelah dicuci dan dikupas, jeruk akan menyusut beratnya sebesar 20% karena bagian kulit dan serat putih yang terbuang. Bu Ani membutuhkan total 1,8 kilo buah murni yang sudah dikupas dan siap makan untuk cemilan.
ceritanya seperti itu, dan pertanyaannya ada 4, yaitu 1, hitunglah berapa kilo apel yang harus dibeli Bu Ani agar mendapatkan 1,8 kilo apel murni. Berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli apel tersebut? Soal kedua, hitunglah berapa kilogram jeruk yang harus dibeli Bu Ani agar mendapatkan 1,8 kilogram jeruk murni. Berapa total biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli jeruk tersebut? Yang ketiga, berdasarkan perhitungan Anda, buah manakah yang lebih hemat jika Bu Ani ingin memenuhi kebutuhan 1,8 kg buah murni? Jelaskan penalaran matematis Anda secara rinci, termasuk perbandingan biaya per kilogram buah murninya. Yang keempat, selain pertimbangan hemat biaya, faktor apa lagi yang mungkin dipertimbangkan Bu Ani dalam memilih cemilan, dan bagaimana faktor tersebut bisa mempengaruhi keputusannya? Jelaskan jawaban Anda. Oke, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pemecahan dan penalarannya. Dimana tertera informasi yang diberikan, kita harus mengambil informasi terlebih dahulu. Dimana ada 3, yaitu kebutuhan buah murninya 1,8 kg. Buah apelnya harganya 25.000 per kilo secara kotornya dan menyusut 10%. Buah jeruk harganya 20.000 per kilo, menyusut di 20%. Yang pertama kita hitung apelnya dulu ya. Poin pertama, jika nyusutnya 10%, maka apel murni adalah 90% dari berat kotornya, brutonya. Yang kedua, berat bruto apel yang harus dibeli berarti 1,8 kg per 90%, dimana 1,8 per 0,9, sedangkan 2 kg. Biaya pembelian apelnya berarti 2 kg dikali 25.000 per kilo, yang dimana hasilnya berarti 50.000. Yang kedua, perhitungan untuk buah apelnya. Jika menyusutnya 20%, maka jeruk murni adalah 80% dari berat brutonya. Berat bruto jeruk yang harus dibeli berarti 1,8 dibagi 80% sama dengan 1,8 dibagi 0,8, ini sama dengan 2,25 kg. Biayanya 2,25 kg dikali 20.000 per kilo sama dengan 45.000. Yang ketiga, perbandingan kehematan dan penalaran, termasuk ke poin ketiga, dimana apel butuh 50.000 untuk 1,8 kg murni. Biaya per kilo murninya berarti 50.000 dibagi 1,8 kg. Hasilnya kurang lebih itu 27.777,78 rupiah per kilogram. Jeruk itu butuh 45.000 untuk 1,8 kg murni. Biaya per kilogram murninya berarti 45.000 per 1,8 kg. Kurang lebihnya sama dengan 25.000 per kilogram. Kesimpulannya, jeruk lebih hemat. Penalarannya, meskipun harga bruto jeruk per kilogram lebih murah dan susutnya lebih besar, setelah memperhitungkan penyusutannya, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 1,8 kg jeruk murni adalah 45.000, lebih murah dibandingkan apel yang membutuhkan 50.000. Ini menunjukkan bahwa meskipun susutnya lebih besar, biaya awal yang lebih rendah membuat jeruk menjadi pilihan yang lebih ekonomis per kilogram buah murninya. Yang keempat, faktor lain mempengaruhi keputusannya. Di poin keempat juga nih. Yang pertama, kualitas atau rasa. Apakah apel atau jeruk yang sedang musim atau memiliki kualitas rasa terbaik, gitu kan. Yang kedua, nutrisi. Ketiga, ketersediaan. Keempat, kemudahan penyajian. Kelima, keragaman. Dan keenam, tujuan penjelasannya, yaitu jawaban harus menjelaskan bagaimana faktor-faktor ini selain biaya
itu bisa mengubah keputusan matematis yang awalnya hanya berdasarkan kehematan. Dimana itu ada rubrik penilaiannya, seperti kriteria penilaian, skornya 0 tidak ada salah, skornya 1 kurang, skornya 2 cukup, skornya 3 baik, skornya 4 sangat baik. Seperti yang ada di layar. Oke, skor terakhirnya, sebelumnya, skor totalnya yaitu jumlah dari semua kriteria 1 sampai 4, 0 sampai 4 dibagi 20 dikali 100%. Sama dengan titik-titik. Misalkan jika maksimumnya 20 dan dikonversi ke skala 100%. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada soal yang ketiga, di mana kemampuan matematis yang diwakili kemampuan berpikir kreatif matematis. Soalnya adalah, berikut adalah gambar sebuah persegi panjang yang terdiri dari beberapa persegi yang dibuat dari batang korek api. Bentuk persegi panjang 1 kali 4 membutuhkan 13 batang korek api. Bentuk 2 kali 4 membutuhkan 22 batang korek api. 1 kali 4 itu yang tabel kolom baris pertama. Nah, 2 kali 4 itu yang baris kedua. Berapa batang korek api diperlukan untuk membentuk 40 kali 4? Adaptasi dari soal Olimpiade Sains Nasional SMP seleksi tingkat kabupaten atau kota tahun 2024. Kita akan memakai pendekatan yang pertama, yaitu aritmatika atau analisis pola selisih, di mana tadi kan sudah diketahui ya bahwa dari 1 kali 4 13 batang ke 2 kali 4 22 batang itu memiliki perbandingan atau selisih 9. Jadi dari satu baris ke baris berikutnya ternyata selisihnya itu ada 9. Jadi ini adalah barisan aritmatikanya, bedanya itu tetap atau konsisten 9. Lalu kita akan mengembangkan ke rumus barisan aritmatika, di mana UN sama dengan A plus N kurang 1 kali D, kita masukkan A-nya 13, N-nya 40, D-nya 9, dan didapatkanlah 364 batang korek api. Lalu yang pendekatan yang kedua itu ada aljabar, di mana siswa untuk model aljabar dari pola yang ada. Misalnya kita akan memisahkan jumlah batang untuk 1 kali L kali 4 itu adalah Y sama dengan AL plus B. Kita akan menggunakan data bahwa 1 kali 4, A dikali 1 tambah B itu sama dengan 13, jadi A tambah B itu 13, lalu A kali 2 plus B itu sama dengan 22, jadi 2A plus B sama dengan 22. Lalu kita akan eliminasi. Setelah dieliminasi, ternyata didapatkan A-nya 9, lalu kita substitusi A-nya ke yang tadi ya, yang AL tambah B, maka didapatkanlah 9 tambah B sama dengan 13, maka B-nya itu adalah 4. Rumusnya itu Y sama dengan 9L plus 4, maka untuk L itu sama dengan 40. Jadi Y sama dengan 9 kali 40 tambah 4 yaitu 364. Lalu pendekatan yang ketiga itu ada BEL dan visualisasi data. Siswa membuat tabel dari data yang diberikan. L1 sama dengan 13, L2 22, L3 31 batang, L4 40 batang, L5 49 batang, dan seterusnya. Siswa menyadari bahwa penambahan itu selalu tambah 9. Lalu siswa membuat grafik batang dari data tersebut dan menunjukkan bahwa ekstrapolasi menggunakan barisan aritmatika yang pakai rumus N dari jabatan U40 itu 364 kan. Yang terakhir ada pendekatan visualis struktural, di mana siswa membayangkan menyusun 40 kotak kecil berjejer vertikal dengan masing-masing terdiri dari 4 kolom. Lalu alih-alih menghitung batang korek satu persatu, siswa mengamati struktur penyusunan. Kotak pertama 13 batang karena semua sisi harus dibentuk, lalu kotak kedua dan seterusnya hanya menambah 9 batang karena sisi dengan ada kotak sebelumnya itu ada gitu terisi gitu. Lalu setelah dibuat ilustrasi sederhananya, ditemukanlah 13 itu kotak pertama ditambah 39 dikali 9 kotak tambahannya, mendapatkan juga 364. Sedangkan kompetensi yang diuji ini ada fluensi untuk menghasilkan banyak ide atau strategi menyelesaikan masalah. Contoh pada soalnya ini,
Siswa dapat menemukan berbagai cara ataupun menyusun tabel gitu. Terus selanjutnya ada fleksibilitas, mana siswa dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menggunakan pendekatan yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa pendekatannya, lalu ada originality, yaitu mengemukakan pendapat yang tidak biasa atau unik dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir ada elaboration, di mana siswa dapat mengembangkan detail dari solusi dan menjelaskannya secara logis. Lalu ada rubriknya juga, di mana ada identifikasi pola atau struktur, di mana siswa dapat menunjukkan pola bertambahnya jumlah batang dengan menuliskan beberapa data sebelumnya secara sistematis. Ini skor maksimalnya 20, lalu penggunaan strategi penjelasan pemecahan masalah sesuai dengan siswa bebas mau memakai pendekatan apa dan strateginya apa dan mendapatkan skor 20. Lalu ada keunikan dan fleksibilitas berpikir, di mana ada pendekatan yang tidak umum atau menjelaskan lebih dari satu cara didapatkan 20, kejelasan penularan matematis, jika dijelaskan langkah-langkahnya secara runtut, alasannya juga ada, dapatkan 20. Lalu yang terakhir ada kotak-kotak hasil akhir, menulis jawaban akhirnya itu 364 dengan benar. Namun jika hanya jawabannya benar tapi tanpa proses, hanya mendapatkan nilai sebagian yaitu 10. Ini mendapatkan nilai skor 20, lalu totalnya 100. Kesimpulannya, kemampuan berpikir matematis itu mencakup pemecahan masalah, berpikir kritis, dan juga berpikir kreatif. Di mana ini adalah aspek penting dalam pembelajaran matematika di era modern. Ketiga kemampuan ini tidak hanya menunjang pemahaman konsep, tetapi juga melatih peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, reflektif, serta menghasilkan solusi yang inovatif. Penerapan langkah-langkahnya tadi pemecahan masalah dan menurut Polya, berpikir kritis dan menurut Ennis, ataupun komponen berpikir kreatif seperti kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi menjadi dasar dalam pengembangan soal-soal matematika yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Lalu ada analisis soal juga tadi yang diangkat dari sumber-sumber aktual serta rancangan orisinal yang disusun oleh penulis. Dan ini tampak bahwa pendekatannya tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tapi juga membantu guru dalam evaluasi dan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih bermakna. Oleh karena itu penting bagi pendidik untuk secara sadar dan konsisten mengintegrasikan ketiga kemampuan berpikir tersebut dalam proses pembelajaran agar siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di dalam maupun di luar lingkungan akademik. Sini ada daftar pustakanya atau rujukan-rujukannya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah kan?